Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Nur Hidayah dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PKN tentang konstitusi di Indonesia. Oke, kita mulai mempresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian konstitusi. Konstitusi secara harfiah berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang artinya membentuk. Maksud dari kata membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Dalam pengertian konstituer tersebut juga mengandung makna awal segala peraturan perundang-undangan negara. Konstitusi menurut Mahfud MD merupakan pedoman dasar bagi penyelenggaraan negara dalam melaksanakan suatu bangsa yang kemudian memiliki aturan main dalam negara demokrasi seperti di Indonesia. Fungsi konstitusi. Fungsi yang pertama itu ada penentu atau pembahas kekuasaan negara. Kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara warga negara. Terus yang keempat, fungsi pemberi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan hukuman negara. Yang kelima, fungsi mengatur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli dalam demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Keenam, terakhir itu fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, sosial kontrol, fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat. Hukum dasar dibagi dua, yaitu hukum dasar tertulis, contohnya UUD 1945, hukum dasar tidak tertulis, contoh konvensi pidato presiden pada setiap 18 Agustus. Kedudukan konstitusi yaitu sumber hukum yang tertinggi. Oke, kita mulai. Yang pertama, konstitusi di Indonesia pertama kali yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia atau NRI tahun 1945 dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. UUD memuat aturan-aturan pokok keterangan yang dijadikan dasar bagi aturan keterangan lainnya di Indonesia. Beberapa aturan pokok tersebut mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan. Di tahun ini, pelaksanaan aturan pokok ketatanegaraan terbagi atas 2 periode sebagai berikut. 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 14 November 1945. Lalu itu bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik. Yang terakhir bentuk kabinetnya itu kabinet presidensial. Selanjutnya, periode 14 November 1945 sampai 27 Desember 1949, bentuk negaranya negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, bentuk kabinet parlementer, terus sistematika UUD 1945 sebelum amandemen, yaitu yang pertama pembukaan UUD NRI tahun 1945 terdiri atas 4 alirea. Kedua, batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dalam 16 bab 77 pasal. Terakhir, penutup terdiri atas
penjelasan umum dan penjelasan khusus kelak dan dicabut dalam amandemen keempat. Yang kedua ada Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Setelah agresi militer Belanda II, bangsa Indonesia menghadapi pembentukan negara-negara federal atau bagian dari Belanda. Pemerintah berencana dengan wakil-wakil negara untuk menentukan konstitusi apa yang akan digunakan. Akhirnya rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat diajukan dan disahkan oleh Badan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Negara Bagian. Konstitusi Republik Indonesia Serikat disahkan lewat keputusan Presiden pada 13 Januari 1950 dan diundangkan pada 6 Februari 1950. Konstitusi Republik Indonesia mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kabinet sebagai berikut. Bentuk negara federal atau serikat, bentuk pemerintahan republik, bentuk kabinet parlementer, sistematika konstitusi RIS 1945 yaitu pembukaan mukadimah terdiri dari 4 alerea, batang tubuh terdiri atas 8 bab dan 197 pasal. Tidak ada bagian penjelasan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Kurang dari 1 tahun, negara-negara bagian menggabungkan diri dengan negara bagian Republik Indonesia. Akhirnya pada 19 Mei terbentuklah Negara Kesatuan sebagai perwujudan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Lalu pada 15 Agustus 1950 terbentuk UUD sementara atau UUDS, UUD baru yang menggantikan UUD RIS. Bentuk negara, pemerintahan, dan kabinet berdasarkan UUD 1950 yaitu bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, bentuk kabinet parlementer, sistematik Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yaitu pembukaan mukadimah terdiri dari 4 aleera, tetapi rumusnya tidak sama dengan Undang-Undang 1945. Batang tubuh terdiri dari 8 bab dan 148 pasal, tidak ada bagian penjelasan. Yang terakhir itu ada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dari tanggal 5 Juli 1959 hingga sekarang. Plus pelaksanaan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tidak berjalan baik dan terjadi pergantian kabinet berkali-kali sebab banyak muncul partai politik dengan garis politik berbeda-beda yang menghendaki kabinet. Sebelum Badan atau Dewan Konstituante meresmikan undang-undang baru untuk membawa stabilitas politik di tengah pelaksanaan demokrasi liberal berdasarkan Undang-Undang Dasar 1950, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1950. Salah satu isi Dekret Presiden 1950 yaitu ingin menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 lagi. Sejak itu Indonesia kembali memakai konstitusi Undang-Undang 1945 yaitu bentuk negaranya negara kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, bentuk kabinetnya presidensial. Sistematika Undang-Undang 1945 sebelum amandemen yaitu pembukaan mukadimah terdiri atas 4 alerea,
batang tubuh terdiri dari 16 bab dan 37 pasal. Penutup terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan khusus. Setelah Orde Lama dan Orde Baru, terakhir Undang-Undang 1945 merupakan amandemen di masa reformasi konstitusi, diubah untuk diselaraskan dengan perkembangan zaman. Sekian dari presentasi dari saya. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.